Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Presiden memberhentikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan menjadikan ET sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Farida Farikah sebagai Wakil Menteri Koperasi dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Nanik Sudaryati, Deyang, dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Presiden juga memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Arahan dari Presiden, arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek. Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah, ya kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Selamat sore rekan-rekan sekalian, baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu, suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Jenderal Hormatan penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada
Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas menyerah kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya. Kementerian BUMN tadi Mas, untuk Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkom Digi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, Jen, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk saat ini kondisi terakhir menurut informasi terakhir yang kami terima saat ini untuk para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta masih berada di dalam, masih dipanggil begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka. Dan ini tentu saja kami akan menunggu apakah ada sebuah obrolan atau arahan tertentu dari Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik atau ada konsolidasi tertentu. Tentu saja kita nanti akan tanyakan kepada yang bersangkutan, para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik setelah nanti mereka keluar dari Istana Kepresidenan. Dan Diandra dan pemirsa, kami informasikan kembali ada sejumlah posisi kosong di Kabinet Merah Putih yang sebelumnya masih kosong dan akhirnya pada hari ini diisi atau diduduki oleh beberapa nama, yakni dari Menpora ada Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, kemudian ada Wamenaker yang diduduki oleh Afrian Syah Nur, kemudian Menko Polkam yang dilantik hari ini ada Jamari Caniago, kemudian ada Wamen baru yakni Wamen Kehutanan, Kementerian Kehutanan, ada Rohmat Marzuki dan juga salah satu sosoknya yang baru yakni dari Wamenkoperasi ini Farida Farihah yang merupakan seorang politisi dari PKB. Dan salah satu isu yang menjadi perhatian ya Diandra dan juga pemirsa, tadi ada statement atau pernyataan dari Erick Thohir dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan ini untuk posisi Menteri BUMN karena Erick Thohir baru saja dicopot dari Menteri BUMN kemudian menjadi Menpora. Saat ini posisi Menteri BUMN masih kosong dan dikepalai oleh PLT dan kemungkinan nantinya akan dilantik atau diangkat yang baru untuk Menteri BUMN. Namun saat ini posisinya dari Kementerian BUMN sendiri masih belum diketahui dan kami juga masih bertanya-tanya bagaimana posisi BUMN ini, apakah nantinya akan digantikan dengan Danantara, apakah tetap berjalan, hanya akan digantikan menterinya atau kepalanya. Dan kemudian tadi salah satunya juga kami sudah sebutkan
ada Wakil Menteri baru untuk Kementerian Kehutanan, Rohmat Marzuki, yang hari ini juga dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, salah satunya juga, Diandra dan juga pemirsa, ada transformasi dari PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh Hasan Nasbi dan saat ini diangkat Angga Raka Prabowo yang merupakan Wakil Menteri Komdigi. Kemudian saat ini bertransformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dan diduduki oleh Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Serta juga ada beberapa kepala badan yang lain yang hari ini atau sore ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ada beberapa isu juga yang masih menjadi perhatian dan tentu saja kami nanti akan tanyakan ya kepada Menteri dan Wakil Menteri terkait yang hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada arahan tertentu yang saat ini dibicarakan di dalam sana antara Presiden Prabowo Subianto dan para menteri dan wakil menteri terkait. Sementara itu, Diandra. Cahyani melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik tersebut, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sementara dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak.
Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu Pak yang penyebabnya ya, makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Kondisi rumah yang berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Selain itu, rumah juga tidak memiliki sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh dua balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama dua balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Jadi insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Serap Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Iya. Itu di MBG itu? Iya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya keras, lampu. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada.
hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik, dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program di sekolah. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah wali murid tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop Kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTS Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial, video murid dan Dewan Guru yang menangis haru saat melepas kepergian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Wali Kota Prabu Mulih menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya, dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan, dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun, sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat,
jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu sore. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Tjaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Presiden memberhentikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan menjadikan ET sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Faridah Farikah sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Nanik Sudaryati, Deang, dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Presiden juga memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Jadi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan politisi Gerindra Hendarsam Marantoko. Selamat sore Pak Hendarsam. Sore Chandra. Baik, Pak Hendarsam, bagaimana Anda melihat sosok-sosok pilihan Pak Prabowo ini, apakah bisa membawa perubahan, Pak? Ya, kita harapkan memang seperti itu. Paling tidak kan sekarang ini dengan kalau saya catat ada 11 orang yang menduduki jabatan barunya, ini menjawab berbagai macam spekulasi dari yang berharap banyak sampai yang pesimis kan, kemudian itu ini dijawab. Oleh karena itu tentunya ini membuat semua spekulasi dan pertanyaan-pertanyaan selama ini sudah bisa terjawab pada hari ini, ya kan. Kita melihat mungkin dari beberapa sosok-sosok yang krusial tentunya ya. Ada dua lah kurang lebih, itu Menko Polkam dan Menpora. Untuk Pak Menko Polkam, Pak Djamari Tjaniago, ya, saya melihat kita harus lihat juga kan dari latar belakangnya dulu, bahwa sepanjang pengetahuan saya memang rata-rata ya, Menko Polkam ini diisi oleh mereka-mereka yang mempunyai latar belakang militer, ya kan. Hanya Pak Mahfud saja, ya kan. Ada Pak SBY, ada Pak Widodo, kemudian Pak Hadi Cahyanto kan gitu. Dan oleh karena itu dengan latar belakangnya sudah masuk kriteria yang selama ini mungkin sudah ada, ya, kemudian juga track record beliau terakhir menjadi Kepala Staf TNI, ya, dan itu merupakan jabatan yang sangat prestisius. Ini mudah-mudahan juga akan menjawab tantangan
politik dan keamanan kita ke depannya. Nah, yang kedua juga masalah di Menpora, Pak Erick Thohir. Saya rasa kedua sosok ini adalah right man in the right place ya. Masalah Pak Erick Thohir dengan nanti bekerja sama dengan wamennya atau Pak Taufik Hidayat, artinya merepresentasikan dua kutub, ya, kutub dari atlet dan satu kutub dari bidang, ya kita bisa bilang kepemudaan, dan orang yang sangat mengerti olahraga, sangat mengerti olahraga dan industrinya. Ini yang paling penting ya, karena bagaimana mengorkestrasi 33 cabang olahraga itu merupakan sesuatu hal yang kompleks di tengah dinamika efisiensi dan budget anggaran yang memang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan seorang sosok yang benar-benar bisa memberikan terobosan tidak hanya masalah prestasi, bagaimana industri olahraga ya ini bisa benar-benar dikembangkan, sehingga oleh karena itu menjadi suatu ekosistem sendiri tanpa harus banyak tergantung kepada APBN. Nah, itu sudah Pak Erick Thohir terapkan di bisnisnya. Beliau adalah seorang praktisi bisnis bidang olahraga juga kan gitu kan. Bahkan jabatan prestisius sebagai owner dari klub bola Inter Milan itu kan merupakan sesuatu hal yang sangat membanggakan buat kita. Kemudian juga kalau kita lihat siapa lagi Afriyar Sanur contohnya kan, beliau adalah mantan Wamenaker sebelumnya yang juga sudah paham tentang problem-problem di sana, dan oleh karena itu kita berharap ini bisa diselesaikan. Dan sepanjang beliau menjabat, salah satu seseorang politisi yang masuk ke jabatan Wamenaker sebelumnya itu yang berada dalam performa yang baik. Dan tantangan juga cukup besar setelah badai korupsi yang melanda di di Kementerian Ketenagakerjaan, dan tentunya saya berharap Pak Afriyar Sanur akan memberikan gebrakan berikutnya, karena beliau akan saya rasa PR-nya cukup berat nanti ke depannya ya kan, dan kita berharap itu bisa diselesaikan oleh beliau. Begitu juga dari Wakil Kepala BGN Ibu Nani Esdean, ya sebelumnya kan menjabat sebagai Wakil Kepala Pengentasan Kemiskinan, ya kan. Nah, track record-nya Mbak Nani memang adalah seorang wartawan, tapi memang mempunyai pengalaman ngurusin anak-anak yatim yang ribuan orang. Jadi dia masalah tata kelola tentang masalah pangan, terutama distribusi pangan, sudah sangat mengerti tentang masalah itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa sementara saya sampaikan. Baik, tentunya kita berharap bahwa sosok-sosok ini bisa membawa perubahan dan juga tentunya kebaikan bagi Kabinet Merah Putih ke depannya. Terima kasih Pak Hendar Sam sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Jandar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sejumlah pekerjaan rumah menanti para pejabat kementerian dan kepala lembaga yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari stabilitas politik, lapangan pekerjaan, hingga komunikasi publik pemerintah yang kerap jadi sorotan. Beragam pekerjaan rumah menanti gebrakan pejabat baru. Mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, hingga persoalan komunikasi publik yang kerap jadi sorotan. Jamari Chaniago, Menko Polkam yang baru, dihadapkan dengan tantangan menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat ini masih ada orang yang hilang sejak unjuk rasa. Tantangan juga akan dihadapi oleh Erick Thohir sebagai Menpora yang baru. Isu mengenai kesejahteraan atlet dan organisasi kepemudaan menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Tanya itu, Kemenpora juga diharapkan selaras dengan visi PSSI yang ingin timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia.
Di bidang ekonomi, tantangan juga akan dihadapi oleh Kementerian Koperasi. Jabatan Wakil Menteri Koperasi yang kini dijabat Farida Farica diharapkan bisa memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya, Kementerian Koperasi akan merekrut 8.000 tenaga pendamping untuk ditempatkan di 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu solusi perekonomian masyarakat desa. Tantangan ekonomi juga dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Arfian Syahnur, Wakil Menteri Tenaga Kerjaan yang baru, memegang tanggung jawab penting untuk menyediakan jutaan lapangan kerja untuk masyarakat. Tak hanya galak pada perusahaan nakal, namun Wamenaker juga harus memikirkan kesejahteraan pekerja di tengah situasi ekonomi yang sulit. Selain beragam tantangan tadi, komunikasi publik pemerintah juga kerap jadi sorotan. Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah, termasuk komunikasi publik para pejabat yang sering disorot masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah serangan brutal terus dilancarkan oleh pasukan Zionis Israel ke Gaza. Warga Gaza pun tetap memilih untuk bertahan di tengah bombardir Israel yang makin intensif. الآن عند مشفى الشفاء مجزرة إسرائيلية في هذا الشارع المكدس بالمواطنين والمأهول بالسكان هنا في محيط مستشفى. Sejumlah serangan brutal terus dilancarkan oleh pasukan Zionis Israel secara intensif dalam misi invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Meski menghadapi pengeboman brutal dan genosida oleh pasukan Zionis Israel, lebih dari 1 juta warga Palestina tetap memilih bertahan di kota Gaza. Sikap ini diambil rakyat Gaza sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pemindahan paksa yang dilakukan oleh Israel. Salah seorang warga Gaza bahkan menyampaikan pesan ke Netanyahu bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah Gaza. احنا من هان مش طالعين احنا من التفاح صامدين زي ما صمدنا سنتين راح نموت في الحاره وراح نعيش في الحاره بنطلعش من غزه لو ايش ما تعمل يا نتنياهو ايش ما تقصف وايش ما تدمر احنا من حارتنا مش طالعين زي ما صمدنا وكملنا راح نضلنا صامدين. Diketahui situasi di Gaza saat ini semakin genting usai tentara Zionis Israel melancarkan invasi dan operasi darat skala besar di kota Gaza. Dalam 24 jam terakhir saja, 59 orang tewas akibat serangan dan 386 lainnya terluka. Dalam upaya pendudukan penuh kota Gaza, tentara Zionis Israel terus membombardir gedung perumahan. Israel meratakan Menara Al-Gofri, gedung tertinggi di kota Gaza setelah peringatan evakuasi. Tentara Zionis Israel mengebom Menara Al-Gofri di daerah pelabuhan sebelah barat kota Gaza setelah mengeluarkan peringatan evakuasi pada hari Senin. Serangan ke menara setinggi 20 lantai ini diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di atas lokasi kejadian. Bangunan tertinggi di kota Gaza yang menampung ratusan keluarga Palestina dan kantor media ini diklaim Israel digunakan oleh Hamas untuk memata-matai Israel. Pasca serangan demi serangan yang kian masif, meski sejumlah keluarga memilih mengungsi, beberapa lainnya memilih tetap tinggal. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi darat Israel di Gaza, bagian dari operasi kereta perang Gideon II yang baru-baru ini diumumkan. Sejak 5 September, Israel mengintensifkan pemboman, menargetkan menara perumahan di kota Gaza dalam upaya invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB melaporkan terjadi genosida di Gaza, Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel sejak Oktober 2023. Today we published our report analyzing Israel's conduct
in the Gaza Strip pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide. It is now almost 2 years since Israel launched its military campaign in the Gaza Strip in October 2023. This has been the most ruthless, prolonged, and widespread attack against the Palestinian people since 1948. Every day that passes, the Setelah berhari-hari menunggu kepastian, Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan delegasi Indonesia Global Peace Convoy, akhirnya ikut berlayar menembus blokade Gaza bersama Global Sumut Flotilla. 5 kapal kemanusiaan bantuan Indonesia juga diberangkatkan dari Italia dan Yunani. Ya, ini kan teman-teman semua. Ya, sekarang bawa Anda langsung aja dulu dong. Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy, menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaisar setelah berhari-hari menunggu kepastian. Kapal Kaisar akan mengangkut puluhan aktivis dari lintas negara yang berangkat dari dermaga pelabuhan Sidi Bousaid, Tunisia, dan nantinya akan bergabung dengan kapal kemanusiaan lainnya di perairan internasional. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual, dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat, ya kamu berangkat. Jadi memang udah sudah keputusan Allah. Sementara itu sempat mengalami penundaan dan menghadapi teror berulang kali. Armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya berangkat secara bertahap. Global Sumut Flotilla diikuti sekitar 40 kapal aktivis dari sejumlah negara, termasuk Indonesia mengangkut ratusan aktivis berikut ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina. Pemberangkatan sengaja dilakukan secara bertahap dari sejumlah lokasi berbeda dengan alasan keamanan dan menghindari penumpukan massa. Anggota Steering Komite Global Sumut Flotilla sekaligus Koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap. 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berangkat dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini juga akan bergabung di perairan internasional. Pekan lalu armada terkena serangan pesawat tak berawak 2 kali. Bahkan otoritas Israel memperingatkan bahwa setiap upaya tanpa izin untuk melanggar blokade berbahaya dan melanggar hukum. Meski demikian, armada ini tetap berangkat dengan tekad bulat, menembus blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sekaligus mendesak dihentikannya perang. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang sembako yang berada di kawasan Pasar Suradei, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan petugas. Info terkini Pasar Suradei. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Suradei, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Api kelihatannya gitu, dan juga listriknya mati gitu, listriknya mati. Nah, setelah itu, ternyata setelah dilihat-lihat api di dalam begitu besar dan tahu-taunya begitu yang ditelepon yang punya kios Pak Haji Adinya di sini, begitu gerbang dibuka, api langsung menyembur dengan cepat meluas dan menghanguskan seluruh barang, hampir seluruh barang
hampir 80%, 90% barang yang ada di dalam habis terbakar semua. Itu api berawal dari arus pendek. Itu kerugian Pak sekitar berapa Pak? Kerugian diperkirakan kurang lebih dari 5 miliar. Itu bangunan apa Pak yang terbakar? Yang terbakar itu gudang sembako. Ada berapa bangunan yang terbakar? Yang terbakar cuma satu bangunan, luasnya 10 kali 50 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat aman. Banjir masih melanda Nagekeo, NTT akibat curah hujan yang masih tinggi. Sementara itu akibat jalan yang putus, personel TNI membantu warga yang akan menyeberang Kali Lowokoke. Banjir kembali terjadi di Kali Lowokoke akibat jalan putus dan TNI evakuasi warga dan sejumlah kendaraan terjebak dan TNI gotong motor warga. Hujan deras kembali mengguyur Kecamatan Moponggo akibat jembatan darurat yang dikerjakan kembali putus. Anggota TNI mengevakuasi warga dan sejumlah kendaraan yang terjebak di Kali Lowokoke. Hingga saat ini hujan masih mengguyur wilayah Kecamatan Moponggo dan sekitarnya. Warga diminta selalu waspada karena curah hujan tinggi di wilayah. Mama mereka takut nyebrang, banjir besar ya? Tidak terlalu besar sih, hanya takut. Takut. Tadi ditolong oleh siapa Mama tadi? Tentara 2 orang. Tentara yang bantu menyeberangkan Mama mereka kan? Iya. Ini pulang dari mana Mama? Kami dari Hingga saat ini korban banjir bandang di Kecamatan Moponggo sebanyak 6 orang, 3 orang belum ditemukan. Warga TNI masih terus mencari para korban dengan alat seadanya. Menurut informasi, Polda NTT akan menurunkan anjing pelacak di lokasi untuk membantu warga yang masih hilang. Dari Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Kondisi rumah yang berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Selain itu, rumah juga tidak memiliki sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama 2 balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Nanti insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Sebab Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini, kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah wakil presiden yang juga anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya? Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah
4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, Roy Suryo tunjukkan bukti jika ijazah S2 Wapres Gibran Rakabuming Raka di University Technology of Sydney setara dengan ijazah SMK di Indonesia. Roy juga menyebut status pendidikan S2 Gibran bohong. Sementara Ade Darmawan Sekjen Peradi Bersatu mengatakan bukti yang ditunjukkan Roy sama sekali tidak jelas. Berikut potongan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wijaksono. Jadi waktu itu ini aja. Jadi ini publikasi resmi. Ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister, University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah surat ini pun harus dipertanyakan Mas Aiman dan semua. Karena apa? Kalau UTS itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya INSERS. INSERS itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-dengungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus mempertanggungjawabkan. Karena ini INSERS kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Iya, ya. Ini saya bikin supaya jelas ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park ya. Dia secondary school itu SMA apa mana? Ya, setingkat SMA. Lulus enggak? Ya, kan mana 2 tahun memang. Mana bukti lulusnya? Gini loh Mas Roy, ya kan kalau dia ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih. Mana ijazahnya kan? Betul. Itu kan sudah ada. Mana ijazahnya? Ini. Ijazahnya nggak ada. Aduh. Ijazahnya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik.
Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir 2 kasus terkait ijazah. Karena meresahkan warga, puluhan emak-emak menggerebek dan menghentikan paksa aktivitas tambang yang menggunakan alat berat dan diduga ilegal di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi puluhan emak-emak tersebut pun viral di media sosial. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung turun ke lokasi tambang dan memasang garis polisi. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mama ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Tim kepolisian bergerak cepat dengan mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun sayangnya diduga informasi akan adanya penggerebekan bocor hingga polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Tetapi tim kepolisian tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga setempat, keberadaan tambang meresahkan dan ditolak oleh warga karena merusak jalan di desanya. Sangat senang Pak karena merasa terbantu. Memang warga menolak kehadiran tambang ini? Iya Pak, menolak. Alasan menolak Pak, Bu? Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Jadi kehadiran tambang ilegal ini sangat mengganggu ya? Iya, sangat mengganggu sekali Pak. Sementara itu, aparat kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi lokasi tambang karena meresahkan masyarakat sekitar. Meninjau langsung lokasi dan setelah sampai di sini, ternyata di lokasi ini sudah sementara tidak ada kegiatan aktivitas. Namun demikian, kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Hingga kini aparat kepolisian masih menyelidiki keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal dengan meminta keterangan sejumlah warga serta pemilik lahan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membanting mikrofon, memukul meja, dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda
asisten dan BKPSDM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sementara dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu, Pak, yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Rekonstruksi berlangsung 3 jam di wilayah Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Barat, Jawa Timur dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi langsung di TKP kejadian dengan merangkaikan kejadian yang dulu dilakukan oleh pelaku tersangka AF. Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan pembunuhan, perbuatan pembunuhan, proses dia membuang daripada barang bukti di pacet, dan juga sampai dan dia kembali dan melakukan proses penghancuran daripada barang bukti di kosan tersebut.
Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial, video murid dan Dewan Guru yang menangis haru saat melepas kepergian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Wali Kota Prabu Muli menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Muli memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli, Adarmadi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di luar sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun, sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli mengejutkan masyarakat Kota Prabu Muli. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Drama pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan akhirnya berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru. Saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli, mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin Negeri 1 Prabu Muli. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu sore. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut,
Presiden Prabowo melantik Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Presiden memberhentikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan menjadikan ET sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Farida Farihah sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Nanik Sudaryati Deang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Presiden juga memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Arahan dari Presiden, arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin... Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak ada itu dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erik, untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Sejumlah pekerjaan rumah menanti para pejabat kementerian dan kepala lembaga yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari stabilitas politik, lapangan pekerjaan, hingga komunikasi publik pemerintah yang kerap menjadi sorotan. Beragam pekerjaan rumah menanti gebrakan pejabat baru. Mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, hingga persoalan komunikasi publik yang kerap jadi sorotan. Jamari Chaniago, Menko Polkam yang baru, dihadapkan dengan tantangan menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat ini masih ada orang yang hilang sejak unjuk rasa. Tantangan juga akan dihadapi oleh Erick Thohir sebagai Menpora yang baru. Isu mengenai kesejahteraan atlet dan organisasi kepemudaan menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Tanya itu, Kemenpora juga diharapkan selaras dengan visi PSSI yang ingin timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia. Di bidang ekonomi, tantangan juga akan dihadapi oleh Kementerian Koperasi. Jabatan Wakil Menteri Koperasi yang kini dijabat Farida Farica diharapkan bisa memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya, Kementerian Koperasi akan merekrut 8.000 tenaga pendamping untuk ditempatkan di 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu solusi perekonomian masyarakat desa. Tantangan ekonomi juga dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Arfian Syahnur, Wakil Menteri Tenaga-Kerjaan yang baru, memegang tanggung jawab penting untuk menyediakan jutaan lapangan kerja untuk masyarakat. Tak hanya galak pada perusahaan nakal, namun Wamenaker juga harus memikirkan kesejahteraan pekerja di tengah situasi ekonomi yang sulit. Selain beragam tantangan tadi, komunikasi publik pemerintah juga kerap jadi sorotan.
Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah, termasuk komunikasi publik para pejabat yang sering disorot masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain yang mengisi posisi kepala staf, kepala lembaga hingga penasihat khusus. Sejumlah pejabat tersebut diantaranya adalah berikut. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian. Sarah Sadikah sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Nanik S. Deang sebagai Wakil Menteri Badan Gizi Nasional. Selain itu, Sony Sanjaya juga sebagai Wakil Menteri Badan Gizi Nasional. Pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, perseroan mendapat persetujuan pemegang saham independen untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement maksimal 10% dari total saham. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, para pemegang saham independen PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menyetujui rencana perseroan untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Perseroan berencana melakukan penambahan modal dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,07 miliar saham baru atau setara dengan 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana hasil private placement nantinya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dan menjadi cadangan modal kerja. Penerbitan saham baru melalui PMTH MEDD tersebut dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap dengan harga dan persyaratan yang akan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Digital Entertainment Tbk juga resmi menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham menyepakati pengangkatan Angela Tanusudibyo sebagai Direktur Utama MSIN. Tim Liputan iNews melaporkan. Info terkini Pasar Surade. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gudang sembako di kawasan Pasar Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Sebuah video memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya, Hasan Basri, marah viral di media sosial. Dalam video itu, Hasan sempat membanting mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Luapan emosi itu lantaran Hasan ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Mereka marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang dan menyebabkan kemacetan panjang. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Pemirsa, banjir masih melanda Nahgekeo NTT akibat curah hujan yang masih tinggi. Sementara itu akibat jalan yang putus, personil TNI membantu warga yang akan menyeberang Kali Lowokoke. Hujan deras kembali mengguyur Kecamatan Moponggo akibat jembatan darurat yang dikerjakan kembali putus. Anggota TNI mengevakuasi warga dan sejumlah kendaraan yang terjebak di Kali Lowokoke.
Hingga saat ini hujan masih mengguyur wilayah Kecamatan Moponggo dan sekitarnya. Warga diminta selalu waspada karena curah hujan tinggi di wilayah. Masih ada perasaan takut. Mama mereka takut nyebrang, banjir besar ya? Tidak terlalu besar sih, hanya takut. Takut. Tadi ditolong oleh siapa mama tadi? Tentara 2 orang. Tentara yang bantu menyeberangkan mama mereka kan? Iya. Ini pulang dari mana mama? Hingga saat ini korban banjir bandang di Kecamatan Moponggo sebanyak 6 orang, 3 orang belum ditemukan. Warga TNI masih terus mencari para korban dengan alat seadanya. Menurut informasi, Polda NTT akan menurunkan anjing pelacak di lokasi untuk membantu warga yang masih hilang. Dari Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Iya. Itu di MBG itu? Iya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya keras, lambung, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu. Tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program di sekolah. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah wali murid tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTs Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin
Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTS Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Rumah yang dihuni oleh balita di Kabupaten Seluma, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Kondisi rumah yang berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Selain itu, rumah juga tidak memiliki sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama 2 balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Nanti insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Serap Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Militer Israel kembali melancarkan serangan darat ke kota Gaza. Pemboman meningkat secara dramatis selama 2 hari terakhir, sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan Israel. Militer Israel kembali melancarkan serangan darat ke kota Gaza. Tank dan pengangkut personel lapis baja bergerak dalam formasi. Pemboman meningkat secara dramatis selama 2 hari terakhir. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan Israel yang menyasar pimpinan senior Hamas di Doha. Dalam penyelidikan, Komisi PBB menuduh Israel melakukan genosida. Oleh karena itu, solusi 2 negara tetap menjadi satu-satunya alternatif yang layak untuk menjaga perdamaian. Gencatan senjata di Gaza harus segera dilakukan dan mendesak masyarakat internasional untuk bertindak tegas guna mencegah eskalasi lebih lanjut. I do not think it will be possible to have a force at the present moment. It will be rejected by Israel and I believe rejected by also the United States. We have not the instruments for an effective protection of civilians to the extent that 400 of our staff has been killed. So I would like to have an immediate ceasefire, and having an immediate ceasefire to have an international force able to protect civilians. This would be an objective that I would strongly cherish. But at the present moment, it looks like Israel is determined to go up to the end and not open to a serious negotiation for a ceasefire, with the dramatic consequence from the Israeli point of view that it is also not allowing for the release of hostages that we have always said should be immediate and unconditional. So let's be clear,
with the attack that took place in Qatar, it doesn't look that Israel is interested in a serious negotiation for a ceasefire and release of hostages. Meningkatnya operasi militer di kota Gaza, Komisi Penyelidikan Internasional Independen mendesak Israel untuk mengakhiri genosida. Pemirsa, dalam upaya pendudukan penuh kota Gaza, tentara Zionis Israel terus membombardir gedung perumahan. Israel menyatakan menara Al-Ghafri, gedung tertinggi di kota Gaza setelah peringatan evakuasi. Tentara Zionis Israel mengebom menara Al-Ghafri di daerah pelabuhan sebelah barat kota Gaza setelah mengeluarkan peringatan evakuasi pada hari Senin. Serangan ke menara setinggi 20 lantai ini diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di atas lokasi kejadian. Bangunan tertinggi di kota Gaza yang menampung ratusan keluarga Palestina dan kantor media ini diklaim Israel digunakan oleh Hamas untuk memata-matai Israel. Pasca serangan demi serangan yang kian masif, meski sejumlah keluarga memilih mengungsi, beberapa lainnya memilih tetap tinggal. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi darat Israel di Gaza, bagian dari operasi kereta perang Gideon II yang baru-baru ini diumumkan. Sejak 5 September, Israel mengintensifkan pemboman, menargetkan menara perumahan di kota Gaza dalam upaya invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza.